Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdini Tatia Jamalo dengan NIM 2311218. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan tema hak paten untuk memenuhi tugas hak kekayaan intelektual. Jadi, apa itu hak paten? Hak paten adalah hak khusus dari negara untuk seseorang yang menemukan sesuatu atau invensi di bidang teknologi. Sederhananya, hak paten itu adalah hak milik atas sebuah penemuan. Dengan hak paten, penemu bisa menggunakan sendiri temuannya dan juga melarang orang lain untuk meniru tanpa izin dia, dan juga menjual atau memberi izin atau lisensi ke orang lain. Di Indonesia, hak paten itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Selanjutnya, syarat-syarat paten. Syarat paten ada 3. Yang pertama itu novelty atau pembaruan, yang dimana kebaruan ini berarti invensi yang diajukan itu harus benar-benar baru dan belum pernah dipublikasikan atau digunakan sebelumnya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jika suatu penemuan sudah pernah diterbitkan atau di jurnal atau di media sosial atau dipakai secara umum, maka invensi tersebut tidak lagi dianggap baru. Oleh karena itu, penting bagi inventor untuk menjaga kerahasiaan invensi sebelum mengajukan hak paten. Syarat yang kedua paten yaitu inventive step atau langkah inventif. Jadi, di langkah kedua ini, langkah inventif itu berarti invensi tersebut tidak bersifat sederhana atau mudah dibuat oleh orang yang ahli di bidangnya. Invensi tersebut harus memiliki unsur kreativitas dan inovatif yang tidak dapat langsung diduga dari teknologi yang sudah ada. Jika suatu penemuan hanya berupa perubahan kecil atau modifikasi biasa, maka biasa tidak memenuhi syarat langkah inventif. Yang ketiga, syaratnya industrial applicability atau dapat diterapkan dalam industri. Jadi, suatu invensi itu harus dapat diterapkan dalam industri, artinya dapat digunakan atau diproduksi secara nyata dalam kegiatan industri atau kehidupan sehari-hari. Invensi tidak boleh hanya berupa ide atau teori tanpa penerapan yang jelas. Jika suatu penemuan itu bisa digunakan secara praktis, misalnya dalam produksi barang atau jasa, maka syarat ini dianggap terpenuhi. Selanjutnya, jenis-jenis paten. Jenis paten itu terbagi 2. Yang pertama itu jenis paten biasa dan jenis paten sederhana. Untuk jenis paten biasa diberikan untuk invensi yang masih bersifat baru dan mengandung langkah invensi tinggi yang dapat diterapkan dalam industri. Jadi, jenis paten ini biasa digunakan untuk penemuan yang kompleks dan memiliki tingkat inovasi yang tinggi. Untuk masa perlindungannya 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Yang kedua, paten sederhana, yaitu invensi diberikan untuk yang lebih sederhana, biasanya berupa pengembangan atau elektronik yang sudah ada. Jadi jenis ini lebih mudah dan cepat dalam proses pengajuannya dan seperti biasanya. Untuk jangka waktunya 10 tahun sejak tanggal pengajuan. Selanjutnya, sertifikat paten. Jadi, sertifikat paten adalah bukti resmi dari negara yang menunjukkan bahwa suatu invensi itu telah memperoleh perlindungan hukum dan memiliki hak eksklusif kepada pemegangnya untuk digunakan dan melarang pihak lain serta mengalihkan pihak lain atau mengalihkan lisensi tersebut. Sertifikat ini memuat informasi berisi tentang informasi pribadi inventor, judul invensi, dan masa berlaku, serta diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain memberikan perlindungan, sertifikat paten juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dimanfaatkan sebagai asas bisnis. Namun pemegang paten tetap memiliki kewajiban seperti membayar biaya
biaya perlindungan sesuai dengan undang-undang yang ada di nomor 13 tahun 2016 tentang hak paten. Adapun isi sertifikat paten di dalamnya termuat biasanya terdapat informasi seperti nama inventor atau penemu dan juga nama pemegang paten biasanya berbeda dengan nama inventor. Yang kedua, judul invensi, yaitu ada nomor dan tanggal penerimaan paten dan ada tanggal mulai dan berakhirnya perlindungan dan deskripsi singkat tentang informasi yang menjadi inovasi perlindungan dari suatu paten. Selanjutnya, proses atau pendaftaran paten. Jadi untuk proses atau tahapan pendaftaran paten itu, yang pertama pengajuan permohonan, yaitu mengajukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan melampirkan dokumen. Yang kedua itu pemeriksaan administrasi, itu dilakukan untuk mengecek pelengkapan apakah sudah sesuai. Yang ketiga itu ada pengumuman atau publikasi, jadi invensi diumumkan ke publik untuk memberikan kesempatan adanya keberatan dari pihak lain. Yang keempat itu permohonan pemeriksaan substantif, yaitu pemohon mengajukan permintaan pemeriksaan lebih lanjut. Yang kelima itu pemeriksaan substantif, dilakukan penilaian terhadap kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri apakah memenuhi syarat paten. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pemberian paten, yaitu jika sudah memenuhi syarat, paten disetujui dan sertifikat itu diterbitkan. Sekian pemaparan materi dari saya, Nurdinita Tia Jamalo, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.